Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar mengenai waktu. Nah, dalam waktu terdapat jam, menit, dan detik. Hari ini kita akan belajar mengenai jam dan menit. Perhatikan petunjuk waktu yang ada di layar. Pada petunjuk waktu terdapat jam dan menit. Angka 1, 2, 3 ini sebagai jam. Dan garis-garis kecil ini sebagai menit. Nah, teman-teman, dalam 1 jam itu terdapat 60 menit. Dari mana? Kita hitung sama-sama ya. Untuk setiap perpindahan angkanya, dia membutuhkan waktu 5 menit. Ini 5 menit. Dari angka 1 ke angka 2, 5 menit. Angka 2, angka 3, 5. Angka 3, angka 4, 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, dan 5. Kita hitung ya, angka 5-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Angka 5-nya ada 12. Ketika 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 12 kali, maka akan menghasilkan 60. Makanya, dalam waktu 1 jam terdapat 60 menit. Nah, coba kita hitung sama-sama. Untuk menghitung waktu, yang pertama harus kita lakukan adalah melihat jarum terpendeknya. Nah, kita lihat pada gambar, jarum terpendek menunjukkan pukul 2. Kita tulis, berarti 02. Selanjutnya, kita lihat jarum yang panjang. Jarum panjang ke angka 11. Kita hitung. Dari 12 ke 1, 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, dan 5. Kita hitung. Ada berapa teman-teman? 5 ditambah 5, 10. 10 ditambah 5, 15 tambah 5, 20 tambah 5, 25 tambah 5, 30 tambah 5, 35 tambah 5, 40 ditambah 5, 45 ditambah 5, 50 ditambah 5. Jadi dia ada 55. Maka kita tulis di belakang angka 2 ini sebagai 55. Nah, jadi pukul 02.55. Selanjutnya, nah kita lihat. Jarum terpendek menunjukkan angka 11. Kita tulis 11. Titik. Nah, perpindahan angkanya dari 12 ke angka 1, 5. Maka kita tulis 11.05. Nah, sampai sini paham ya teman-teman? Pertama kita lihat dulu jarum terpendeknya. Jarum terpendek menunjukkan angka 11, maka kita tulis 11. Sedangkan selanjutnya kita lihat jarum yang panjang. Panjang yang warna hitam ini ya teman-teman, ke angka 1. Makanya kita tulis karena dia perpindahannya 5,
untuk setiap angka perpindahan angkanya membutuhkan waktu 5 menit, maka kita tulis 05. Sedangkan yang tadi kita menulisnya di sini angka yang jarum terpendeknya menunjukkan angka 2. Dan untuk perpindahan jarum panjangnya ini membutuhkan waktu selama 55 menit. Makanya kita tulis 02.55. Nah, teman-teman, kenapa di sini harus 02? Nah, untuk penulisan waktu kita harus menggunakan dua angka. Jadi harus menulis depannya kosong. Kalau di angka 11 kita tulis 11 biasa. Karena ini sudah terdapat dua angka. Sama seperti halnya yang tadi. Ini kita tulis 05, bukan 5 ya teman-teman. Sampai sini paham teman-teman? Nah, teman-teman tahu nggak sih? Kita itu dalam waktu sehari semalam itu membutuhkan waktu 24 jam. Tapi kenapa ya? Di dalam jam dinding yang ada di rumah itu hanya menunjukkan angka 12, tidak 24. Terus jam 24 itu jam berapa sih Ustazah? Jam 13 itu jam berapa? Nah teman-teman, untuk menunjukkan waktu 24 jam, kita menghitungnya dari jam 12 malam. Jadi kalau jam 12 malam, kita tulisnya 24 ya. Nah untuk setiap angkanya kan jam 12, ini jam 1, ini jam 1 malam nih teman-teman. Teman-teman masih tidur nih. Jam 1. Jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 udah mau menjelang pagi ya teman-teman. Selanjutnya jam 4, jam 5 nih subuh nih, jam 5 subuh. Jam 5 subuh, selanjutnya jam 6. Jam 6, nah jam 7. Nah, teman-teman persiapan untuk berangkat sekolah nih. Jam 6, jam 7 nih. Terus jam 8, jam 9, jam 10 nih, jam 10 waktunya istirahat kalau di sekolah ya teman-teman. Jam 10, jam 11, jam 12. Nah setelah jam 12 siang, nih waktunya kita istirahat untuk sholat, makan. Nah kita itu sebenarnya di sini teman-teman udah pindah. Nah ke angka 13. Jadi kalau pulang sekolah itu kita bukan pukul 2, tapi pukul 14. Ya kalau kita bilangnya pukul 2 berarti teman-teman pulang sekolahnya pukul 2 malam tuh. Teman-teman masih tidur tuh. Selanjutnya pukul 3 sore nih. Ini pukul 15 nih. Ini 16 ya teman-teman waktu sholat asar nih. Nih 17, 18 nih. 18 nih persiapan untuk berbuka nih teman-teman. 18. Nih pukul 19, pukul 20. Nah, nih teman-teman udah mau tidur nih 20, 21. Nah, terus pukul 22 ini malam ya teman-teman. Jam 10 malam nih pukul 22. Nah, terus nih 23 nih teman-teman udah terlelap nih tidur. Dan jam 12 malam kembali lagi dia akan kembali menunjukkan pukul 24. Paham ya teman-teman? Nih selanjutnya nih pukul 3 sore. Pukul 3 sore. Nih ingat ya kalau kita pukul 3 berarti kita masih malam. Teman-teman masih tidur nih pukul 3. Tapi kalau dia pukul 3 sore, nih ada kata sore berarti menunjukkan pukul. Kita hitung teman-teman. Dari angka 12 kita pindah 1. Ini angka 1 ini menunjukkan angka 13. Nih, angka 1 menunjukkan angka 13. Berarti pukul 3 sore. Nih di sini ya 3 sore. Hop. Nah, pukul 3 sore ini berarti menunjukkan pukul 15. 15 kita tulis 15. Titik 00. Nah, pukul 12 malam teman-teman. Pukul 12 malam berarti pukul
24.00. Nah, teman-teman, kita berbuka itu pukul 18 ya, bukan pukul 6. Kalau pukul 6 berarti teman-teman baru bangun tidur tuh. Pagi-pagi sudah sholat subuh ya. Nah, contoh soalnya nih teman-teman. Lani tidur pukul 2 siang. 2 siang. Ingat teman-teman, ada kata siang. Nah, pukul 2 siang dapat ditulis pukul 2 siang nih, kan kita hitungnya nih jam 1 nih, jam 12 nih malam ya teman-teman. Berarti kita hitungnya sampai 2 kali nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 siang. Terus 13 siang, 14 siang. Nih teman-teman, pukul 2 siang berarti pukul 14. Nah, atau boleh juga kalau pukul 2 siang berarti sudah melewati angka 12 kan teman-teman? Kalau pukul 2 siang itu sudah melewati angka 12 siang kan? Maka atau bisa juga seperti ini teman-teman. 12 ditambah 2. Nah, maka di hasilnya 14.00. Nih lanjut lagi nih. Komang terbangun pukul 11.00 malam. Ingat teman-teman, malam ya. Malam. Kalau dia pukul 11 saja berarti dia menunjukkan pagi, waktu pagi nih. Teman-teman nih jam 11 nih. Tapi dia menunjukkan malam teman-teman. Maka malam itu kita hitung. Nih pagi jam 1 malam, jam 2 malam, 3, 4, 5, 6 pagi, 7, 8, 9, 10, 11, 12 siang, 13 siang, 14, 15, 16 sore, 17, 18 maghrib, 19 malam, 20, 21, 22, 23. Kembali ke angka yang 11 ini. Maka pukul 11 malam itu menunjukkan pukul 23.00. Paham teman-teman? Oke, kalau paham kita lanjut. Nih, teman-teman, ada tugas buat jadwal kegiatan sehari-hari dengan menggunakan tanda waktu 24 jam. Nih, misal teman-teman buatnya itu kegiatan hari Selasa atau hari Senin nih. Boleh ya, Senin atau Selasa. Misalnya Senin itu bangun tidurnya jam berapa? Misalnya dibuat tabel ya teman-teman nih. Buat tabel. Nah, di sini ada nama kegiatan. Di sini ada waktu. Nah, nanti nomor 1 sini ada nomor. Nah, nomor 1 nih, kegiatan misalnya bangun tidur. Nah, bangun tidur ya. Jam berapa teman-teman bangun tidur? Kalau misalnya pagi nih, pagi itu menunjukkan angkanya berapa sih kalau dalam waktu 24 jam? Apa menunjukkan pukul pagi itu misalnya 15 atau 16 atau 5 pagi atau 6 pagi? Boleh teman-teman ya. Kita kasih misalnya bangunnya teman-teman jam berapa nih? Misalnya teman-teman bangunnya jam 5, berarti tulis 5:05.00 pagi. Terus apalagi kegiatan selanjutnya? Misalnya yang kedua, bersih-bersih kamar. Nih teman-teman, misalnya kegiatan kedua bersih-bersih kamar. Bersih-bersih kamar itu dari jam berapa teman-teman? Misalnya bersih-bersih kamar dari jam 5 nih, habis bangun langsung bersih-bersih kamar nih, rajin banget nih. Misalnya 05.00 sampai jam berapa? Nah, misalnya teman-teman bersihnya sampai jam 6, tulis nih
06.00. Dan seterusnya sampai teman-teman tidur kembali, oke? Nah, sekian dari Ustazah Kiri. Wassalamualaikum.